dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari PDN nomor 31 ayat 1. Amin.
pertama, jadwal ibadah kategorial dan latihan kor, program di gereja, evangelisasi, pertanyaan tidak tetap disediakan, tidak ada perubahan. Hanya pertanyaan hari Rabu sudah kita mulai. Yang kedua, statistik kehadiran jemaat sudah diuraikan. Dan yang ketiga, warta jemaat atau pengumuman pertama, ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dihimbau kepada semua jemaat agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 dilayani oleh pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat KIP Penerangan. Yang kedua, sarana dan prasarana pelayanan KIP Penerangan, pimpinan resort majelis jemaat KIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang ikut dapat berbagi dan bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur janji imam. Doa kita Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketiga, ibadah sebagaimana yang sudah kita ketahui telah diwartakan setiap minggu, kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu proses pendirian gereja kita HKIP Penerangan terrealisasi. Mari kita sama-sama berusaha agar rencana kita bisa terwujud atas pertolongan Tuhan. Yang keempat, realisasi keputusan rapat tanggal 16 Februari 2025 untuk merealisasikan keputusan rapat majelis jemaat tanggal 6 Februari 2025. Mulai bulan Maret kita sudah mulai mengumpulkan kewajiban minimal 100.000 per kakak khusus untuk biaya pembelian tanah lokasi berdirinya gereja HKIP Penerangan Jambi. Yang kelima, ibadah keluarga menanpa pertanyaan Rabu 22 April 2026 kita akan laksanakan ibadah keluarga atau pertanyaan di gereja masuk pukul 19.30 sampai selesai. Untuk jadwal berikutnya sesuai tabel di bawah agar dikoordinasikan ke majelis jemaat. Ini penting kan mereka Bapak Ibu. Seperti halnya yang sudah kita ketahui di beberapa tahun yang lewat, keinginan daripada keluarga bermacam-macam. Mungkin sebagusnya kalau pertanyaan di rumah kami adalah bapaknya, adalah ibunya, supaya bersyukur atau pertanyaan itu berjalan semakin hikmat. Sehingga kita berikan kepada keluarga untuk menentukan kira-kira tanggal berapa yang cocok di rumah kita sebelum diisi atau dijadwalkan. Jadi karena sampai bulan 11 sudah kita buatkan di situ, mohon kesediaan jemaat untuk memberikan koordinasinya sesuai tanggal yang sudah ditentukan supaya pakaian kita berjalan dengan baik. Yang keenam, ibadah minggu. Minggu 26 April 2026 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak. Yang keempat, renungan Alkitab untuk 1 minggu ke depan sudah tersedia. Mari tetap kita bawa kata ibadah ini supaya kita bisa memberikan waktu kita membaca firman Tuhan setiap harinya. Yang kelima, laporan keuangan mingguan tertulis di Mazmur 96 ayat 8. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuk pula ke dalam-Nya. Persembahan pertama, kedua, ketiga, serta persembahan sekolah minggu sudah diuraikan dengan jelas bersama dengan uang keluar dan rekapitulasi. Juga dikaitkan mungkin ada yang salah ketik jumlah ataupun angkanya. Saya mohon maaf dan tolong langsung dikoordinasikan ke konsistori. Dan sekaligus usaha dia dan kas pembangunan tetap diuraikan. Demikian juga tabel yang sudah kita sediakan tetap untuk tahun 2025 dan sudah memasuki untuk tahun kedua tahun 2026.
Tuhan ada rencana kita mempunyai suatu percepatan untuk pembelian tanah lokasi berdirinya gereja kita. Sampai tanggal 17 bulan 4 2006, saldo yang sudah kita kumpulkan 13.420.000. Semoga Tuhan menolong kita supaya bisa tetap kita lanjutkan rencana kita. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan daripadaku, yang memberikan ucapan syukur dan pilihan persembahan bulanan untuk dibuka di hari Minggu yang akan datang. Akhirnya pimpinan resort, pimpinan majelis jemaat, dan seluruh berhala menyampaikan selamat mengikuti ibadah dan mengampakkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakan ulang tahun 1 minggu yang lewat. Doa dan harapan kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita membaca secara responsoria. Saya akan memulainya dari ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan untuk menyelamatkan aku, untuk menolong orang yang kurang. Engkau merebutkan aku semua orang-orang fasik, dan membalasnya sampai batu yang rusak. Engkau menusuk dengan anak-anaknya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan lalu kamu yang lalu, dengan air yang mungkin. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun, dengan tenang akan menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hati pohon jahe pun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kami lumur awal dari rumah, dan tidak ada tembus api dan tanah. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah itu kekuatanku, Ia memberkatiku seperti Musa, Ia mengingat aku berjejak di bukit-bukitku. Sampai sejauh pembacaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih.
berbicara tentang bergembira, sangat banyak pengetahuan orang lain, sangat banyak pengertian orang lain, sangat banyak pemikiran orang lain mengenai kata gembira. Mungkin sebagian orang mengatakan ketika dia mencapai suatu hal yang memuaskan hatinya, dia akan bergembira. Mungkin kalau kita bertanya kepada seorang anak, ketika dia mendapatkan juara, ketika dia mendapatkan hadiah dan lain sebagainya, dia pasti bergembira. Namun, apakah arti bergembira yang sesungguhnya? Apakah bergembira di hadapan manusia dan bergembira di hadapan Tuhan itu sama? Itulah Bapak Ibu yang akan kita kaji pada saat ini, sesuai dengan tema pada Minggu Misericordias Domini, bergembira di dalam Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, hidup ini tidak pernah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang hidup ini melenceng, kadang kita mengharapkan simpang ke kanan, namun kita berjalan ke kiri. Artinya semua di luar kendali kita. Ada masa di mana doa itu terasa tidak adil. Doa itu terasa tidak adil ketika kita memintanya pagi, siang, sore, dan malam. Doa yang sama, tetapi kita belum dapat menjawabnya, kita belum dapat jawabannya. Dan ada juga masa di mana ketika usaha yang telah kita lakukan berbagai hal, namun semua itu terasa sia-sia dan masa depan yang kita harapkan itu tampak tidak pasti. Akan ada kalanya Bapak Ibu, semuanya itu akan berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita berharap hidup yang bahagia, namun realita kenyataannya bagaimana? Kita mengharapkan hidup yang tenang-tenang saja, tetapi dunia ini tidak bisa memberikan hal yang tersebut. Demikian juga dengan Nabi Habakuk. Nabi Habakuk dipanggil Tuhan untuk melayani bangsa Israel bukan dalam keadaan yang damai, bukan dalam keadaan yang tenang, bukan dalam keadaan yang tentram, tetapi dia juga mengalami hal-hal yang sengsara. Ia melihat sangat banyak penderitaan, ia melihat sangat banyak ketidakadilan dan ancaman besar bagi bangsanya yang akan diruntuhkan. Namun yang luar biasanya, yang menjadi boleh kita terima dalam sosok pribadi Habakuk, dia tidaklah putus asa, dia tidaklah kalah, dan dia tetap tenang. Bahkan di akhir kitab Habakuk pasal ketiga ini, dia menyatakan dia akan menjalankan keluhannya dengan sukacita. Dia menjalankan setiap keluhannya, dia menjalankan setiap apa yang dirasakan dengan bergembira. Oleh karena itu Nabi Habakuk, Bapak Ibu, sekalipun dia dalam dunia yang kacau, sekalipun dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dia tetap menyatakan bahwasannya Tuhan tetap berkuasa di tengah-tengah keadaan kekacauan tadi. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15, Bapak Ibu, Habakuk menggambarkan kedahsyatan Tuhan itu. Habakuk menggambarkan kedahsyatan Tuhan yang menguasai alam. Dia mengatakan Tuhan itu seperti gunung-gunung yang akan gemetar. Kedahsyatan Tuhan itu, Ia mampu air bah yang meluap, bahkan matahari dan bulan yang berhenti. Ini menunjukkan Bapak Ibu pernyataan Habakuk bahwa Tuhan bukan Allah yang pasif. Tuhan bukan Allah yang pasif, tetapi Tuhan itu adalah Allah yang aktif. Dia melihat, dia memantau apa yang manusia lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita inginkan. Dia berdaulat atas seluruh ciptaannya, langit bumi sampai dengan hari terakhir itu manusia. Bahkan di tengah kekacauan hidup kita sekalipun, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Kalau kita melihat khotbah beberapa bulan yang lalu, hidup manusia itu seperti bunga di ladang. Ketika dia telah mekar pada musimnya, dia akan tampak seperti cantik sekali. Namun ketika telah musim gugur tiba, bunga itu akan layu dan dia akan segera mati. Dan hidup manusia itu seperti debu. Ketika angin kencang menerpa debu tersebut, dia akan hilang bersama dengan angin tadi. Namun ketika semuanya itu terjadi pada manusia,
Allah tidak pernah lepas kendali. Allah tidak pernah melepaskan kemudian atas hidup manusia. Bahkan saat hidup kita terasa berantakan sekalipun, ingatlah, Tuhan tetap bekerja. Apa yang terlihat kacau bagi kita, apa yang tidak pernah di luar pemikiran kita, Tuhan tidak pernah lepas kendali. Kalau saya boleh membagikan Bapak Ibu, ada seorang anak muda yang memiliki satu semboyan. Semboyannya selalu sama setiap hari. Dia mengatakan, ingatlah Yesus, ingatlah Yesus. Setiap hari, maupun dalam engkau sedih, maupun dalam engkau sukacita, maupun engkau dalam kesusahan sekalipun, ingatlah Yesus. Dan Nabi Habakuk menyatakan imannya tidak menghilangkan, imannya tidak hilang karena rasa takut. Kalau kita melihat Bapak Ibu, boleh membaca dari pasal yang pertama nanti sampai dengan pasal yang ketiga. Di sana jelas keluhan Nabi Habakuk karena ketidaksetiaan bangsa Israel. Di sana juga penghukuman yang dijalankan oleh orang-orang Kasdim terhadap bangsa Israel. Bahkan dia bertanya-tanya, di mana keadilan Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Dia melayani Tuhan senantiasa. Dia menyatakan Tuhan Allah itu adalah Allah yang hidup baginya. Dia setia, tetapi ketika semuanya itu tiba, dia bertanya, di mana keadilan Tuhan? Tatkala hidup kita pun demikian Bapak Ibu. Kita merasa semua yang kita perbuat demikian, telah sedemikian rupa, telah rapi, telah tersusun dengan baik. Namun ketika kesusahan itu tiba, tatkala juga kita sering berpikir, di mana Tuhan itu? Di mana keadilan Tuhan? Tatkala juga kita sering lupa yang namanya introspeksi diri. Kita lupa introspeksi diri. Ketika kali ini dahulu hidup kita sangat bahagia, dahulu hidup kita penuh dengan kelimpahan, namun ketika kekacauan itu tiba, kita lupa introspeksi diri. Kita bertanya, di manakah keadilan Tuhan itu? Tetapi sekalipun Nabi Habakuk menyatakan demikian, imannya tidak pernah hilang karena rasa takut tadi. Tetapi dia justru semakin terpa, dia semakin dikuatkan oleh karena ketakutan tadi. Habakuk berkata dalam pasal ayat yang ke-16, dia berkata, tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar, bahkan tulang-tulangnya pun terasa lemah. Ini adalah ungkapan yang jujur. Ini adalah ungkapan yang jujur yang dia rasakan begitu sakitnya. Bahkan dia pun tidak berpura-pura. Namun Habakuk tetap tenang dan dia berkata, namun dengan tenang aku menanti-nanti kesesakan. Bagaimana dengan kita? Apakah keimanan kita sanggup seperti yang Habakuk katakan? Ketika masalah itu datang, ketika kekacauan itu datang, ketika problema datang, penderitaan datang, pergumulan datang, mampukah kita mengatakan dengan tenang, aku akan menghadapi semuanya, aku akan menantikannya dengan tenang, aku akan menjalankannya dengan damai sejahtera yang daripada Allah? Sanggupkah kita demikian? Bergembira dalam Tuhan Bapak Ibu bukan berarti kita tidak pernah takut. Bergembira di dalam Tuhan Bapak Ibu bukan berarti hidup kita akan baik-baik saja. Tetapi bergembira di dalam Tuhan ketika kita mampu memilih percaya di tengah-tengah rasa takut tadi. Ketika rasa takut itu menggerogoti keimanan Habakuk, dia tidak kalah, justru sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan. Dia menyatakan sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan. Bukan dalam keadaan suka saja dia menyatakan sukacita daripada Habakuk. Bukan dalam keadaan baik-baik saja, tetapi dalam kekacauan sekalipun Habakuk mampu menyatakan dirinya bergembira di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang 17 sampai dengan ayat yang 18, ini merupakan bagian yang paling terkenal Bapak Ibu. Saya akan membacakannya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan barang makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku
aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk menggambarkan situasi krisis total tadi itu seperti tidak ada makanan. Habakuk menggambarkan krisis total itu seperti tidak ada penghasilan. Habakuk menggambarkan situasi krisis total tadi ketika tidak ada harapan secara manusia. Tetapi dia sanggup mengatakan, dia sanggup tetap berkata di ayat 18, namun aku akan bersukacita, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sukacita sejati bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena kepada siapa kita meletakkan sukacita kita tadi. Tatkala ketika kita meletakkan rasa gembira kepada manusia itu dapat mengecewakan, namun Nabi Habakuk meneladani, meletakkan sukacitamu kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan, karena Tuhan adalah kekuatan bagi Habakuk, karena Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Di ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itulah pernyataan Habakuk. Tuhan Allah itu Dia menyatakan itu adalah kekuatannya. Dia membuat kaki hidupnya seperti kaki rusa. Mengapa dikatakan kaki rusa? Kalau kita melihat Bapak Ibu, kaki rusa itu adalah kaki yang kuat. Kalau kita melihat kaki rusa itu adalah kaki yang lincah. Kalau kita melihat kaki rusa itu adalah kaki yang tetap berjalan stabil di tempat yang tinggi, tempat yang miring sekalipun, dan kaki rusa itu tidak mudah jatuh. Artinya Tuhan bukan hanya memberikan sukacita kepadamu, tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan untuk bertahan dalam situasi apapun. Sekalipun tempatnya itu sulit, sekalipun itu tempatnya tidak sesuai dengan pemikiran kita, Tuhan akan memberikan kekuatan. Bayangkan, ketika seorang berjalan di tengah badai besar, angin kencang, hujan keras, bahkan jalan yang licin, orang ini tidak berhenti bukan karena jalan yang mudah, tetapi dia tetap berjalan karena dia berpegang kepada sesuatu yang kuat. Begitu juga dengan kita. Sukacita dalam Tuhan bukan berarti badai itu berhenti, tetapi kita tidak jatuh karena kita berpegangan kepada Tuhan. Yang menjadikan kita kuat bukan tentang bagaimana kuatnya kaki kita, bukan bagaimana kuatnya tubuh kita, tetapi kepada siapa kita berpegang. Layaknya ketika mendaki sebuah bukit atau gunung, Bapak Ibu, kalau hanya mengandalkan kaki yang kuat, itu tatkala kaki kita dapat tergelincir. Namun ketika ada pegangan yang kokoh, maka perjalanan itu dapat menjadi mulus. Di sini Habakuk mengajarkan kita satu hal yang penting, yaitu iman yang dewasa bukan hanya percaya saat diberkati. Iman yang dewasa bukan hanya percaya saat kita memiliki kelimpahan. Iman yang dewasa bukan kita percaya ketika kita berada di tempat yang berbahagia, tetapi iman yang dewasa adalah ketika kita tetap bersukacita walaupun keadaan kita dalam keadaan sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu serta kita yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar. Mari kita belajar seperti Habakuk. Dia tetap percaya. Dia tetap percaya sekalipun dia tidak mengerti apa maksud Tuhan. Dia tetap berharap sekalipun dia belum lihat apa yang Tuhan inginkan, dan dia tetap bersukacita di dalam Tuhan dalam segala keadaan, karena pada akhirnya Tuhan sendirilah yang menjadi tempat dia bergembira, karena Tuhan sendirilah yang menjadi tempat sukacita dan alasannya untuk senantiasa bersukacita. Amin. Mari kita bernyanyi.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.